Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di hari ini, di pagi yang berbahagia ini, di pagi yang insya Allah Allah memberikan keberkahan untuk kita semua dan memberikan rahmat untuk kita semua. Adik-adik sekalian, gimana kabar kalian semua? Waktu kalian di rumah, Ustadz harap keadaan kalian semua di rumah sehat selalu, dan untuk orang tua juga sehat, tidak terkena penyakit apapun, termasuk salah satunya yaitu penyakit virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Thayyib. Wahai adik-adikku sekalian, insyaallah di beberapa menit ke depan Ustadz akan memberikan nasihat untuk kalian semua, dan mungkin ada sedikit nasihat untuk para orang tua juga, yang dimana orang tua adalah peran utama untuk anaknya, yaitu mendidik untuk anaknya menjadi lebih baik lagi. Ya, adik-adik sekalian, tidak terasa waktu sudah pertengahan semester, dan kalian sudah menghadapi yang namanya ujian tengah semester, atau bisa dibilang yaitu PTS, penilaian tengah semester. Alhamdulillah kita sudah melalui semuanya, dan insya Allah untuk nilai kalian insya Allah alhamdulillah bagus-bagus, dan Ustadz harap untuk kalian semua dipertahankan untuk nilai tersebut, dan yang lebih utama juga dengan kejujuran. Ya, karena seorang yang jujur itu sangat mulia di sisi orang lain dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang jujur juga itu sangat disukai oleh orang yang di sekitar kita. Ya, sekali anak tersebut itu melakukan kebohongan, sampai kapanpun dia akan melakukan kebohongan terus, dan sudah dicap sama Allah, sekali dia berbohong sama Allah sudah dicap yaitu sebagai orang pembohong. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari yang namanya berdusta atau berbohong. Kemudian untuk nasihat Ustadz yang kedua, Ustadz selalu mengingatkan untuk anak-anak semua atau untuk adik-adik semuanya yang ada di rumah masing-masing, yaitu selalu beribadah kepada Allah, selalu mengingat Allah,
yaitu dengan cara apa? Berzikir. Berzikir adalah salah satu kita mensyukuri apa yang kita telah dapat, dan salah satu juga kita mengingat siapa? Mengingat Sang Khalik, yaitu pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada upaya apapun, tidak ada daya apapun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak kalah lupa juga kita terus meminta permohonan ampun kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kita di dunia ini pasti kita pernah melakukan kesalahan atau perbuatan maksiat, yang dimana maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang juga kita melalai untuk beribadah kepadanya. Nah, Ustadz di sini untuk mengingatkan kembali untuk kalian semua, yaitu selalu beribadah kepada Allah, yaitu dengan berzikir, sholat 5 waktunya itu tepat waktu, jangan sampai ada yang bolong, karena sholat tersebut adalah awal atau pertama kali nanti yang akan dihisab di hari kiamat nanti. Awalu ma yuhasabu yaumal kiamati as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab di hari kiamat nanti yaitu adalah apa? Salat kalian yang akan ditanyain nanti, ya. Kemudian untuk nasihat Ustadz juga yang ketiga, yaitu selalu apa? Patuh terhadap orang tua kalian. Jangan sampai kalian berkata fala taqul lahuma Janganlah kalian berkata untuk orang tua kalian. Orang tua kalian menyuruh ini itu, lakukan saja apabila itu terbaik untuk kalian. Kalau orang tua menyuruh kalian untuk melakukan keburukan, tinggalkan. Tapi insya Allah namanya orang tua itu tidak akan menyuruh anaknya melakukan keburukan atau menyesatkan anaknya dalam kemaksiatan. Dan untuk para orang tua, itu wali murid SD Ita Rohmah, mungkin saya di sini bukan orang yang terbaik untuk para jenengan, itu para orang tua. Mungkin jenengan juga sudah berpengalaman dalam mendidik anak, karena saya masih proses untuk mempunyai anak. Mungkin saya bisa menasihati sedikit untuk diri saya pribadi dan untuk para orang tua juga, yaitu selalu mengedepankan husnudzon kepada orang lain. Jangan mengedepankan suudzon untuk orang lain. Ini perlu diperhatikan juga, ya. Kita selalu berbuat husnudzon untuk orang lain, termasuk untuk guru bagi anak-anak kita. Itu sifat yang mulia, sifat yang terpuji, yang dimana Allah telah mengajarkan untuk kita semua, yaitu selalu berprasangka baik. Iyyakum wadzan fa inna dzan akdzabul hadis. Jauhilah yang namanya berprasangka, karena sungguhnya prasangka tersebut adalah akdzabul hadis, perkataan yang dusta, ya. Jadi saya di sini menasihatkan untuk tidak selalu mengedepankan prasangka buruk terhadap orang lain, apalagi terhadap guru kita. Mungkin juga jenengan semua mendapati guru yang dimana guru agak sedikit maksudnya kurang merespon dalam segi soal chat atau merespon dalam hal lain, ya kita alangkah lebih baiknya itu untuk berhusnudzon. Mungkin guru tersebut sibuk atau punya kesibukan lainnya,
Jangan sampai kita mengedepankan prasangka buruk untuk guru tersebut. Jangan sampai kita berpikiran yang aneh-aneh tentang guru tersebut. Ini yang harus kita ketahui bersama. Dan bahkan mungkin juga ini nasihat untuk saya pribadi sebagai seorang guru untuk anak-anak panjenengan semua. Mungkin selama saya mengajar PAI untuk anak-anak semuanya, mungkin dari saya pribadi ada kesalahan, mungkin entah dari soal respon chat ataupun dari perkataan-perkataan yang dimana perkataan yang bisa menyinggung hati para jenengan semua. Saya minta maaf melalui saya pribadi, saya benar-benar minta maaf. Kemudian yang kedua, untuk para wali murid, didiklah anak-anak tersebut dengan sebaik mungkin. Ya, selama anak-anak tersebut di rumah, kita sebagai guru tidak bisa selalu setiap menit, setiap detik itu untuk mengawasi anak panjenengan semua. Karena kita juga sebagai guru masih banyak pekerjaan yang lain yang harus kita selesaikan. Mungkin panjenengan semua bisa membantu guru, yaitu dengan mendidik anak tersebut, menasihati anak tersebut agar menjadi yang lebih baik lagi dalam hal yang terutama, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita sebagai orang tua lalai dalam mengingatkan atau menasihati anak kita sendiri. Jangan pun kita sebagai orang tua, kita sebagai guru juga terkadang pun lalai untuk menasihati atau mengingatkan untuk murid-murid kita sendiri. Insya Allah ini ketebannya baik untuk kita semua apabila kita jalankan dengan ikhlas, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada terbebani apapun, tidak ada secara terpaksa. Insya Allah Allah akan menggantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Kemudian nasihat yang ketiga untuk para wali murid juga, yaitu selalu tingkatkan ketakwaan kita untuk Allah Azza wa Jal. Kedepankan kita untuk beribadah kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengatur anak kita, kita tidak bisa menasihati anak kita itu tanpa kehendak Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, selama kita di dunia ini melakukan sesuatu itu atas kehendak Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu atas kehendak Allah. Saya juga menasihati untuk para wali murid sekalian, jangan sampai kita lalai yang namanya beribadah, karena ibadah itu sangat penting. Tujuan kita hidup di dunia ini yaitu untuk ibadah. Kita mendidik anak kita itu untuk ibadah. Kita menyekolahkan anak kita itu untuk ibadah. Dan kita melakukan segala aktivitas apapun di rumah itu untuk ibadah. Lakukan semua hal pekerjaan kita itu hanya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan keduniawian, ya. Bukan mengharapkan keduniawian, akan tetapi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga saya juga untuk menasihati para wali murid untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah, minta dimudahkan untuk mendidik anak kita, minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan yang namanya bara bahaya apapun. Dan termasuk salah satunya yaitu penyakit yang sedang kita alami sekarang, yaitu COVID-19 atau COVID-19.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Dan semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dan rahmat untuk kehidupan kita. Amin. Itu saja nasihat dari saya pribadi. Apabila adik-adik semua dan para wali murid mendapati kesalahan perkataan dari saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan tersebut datangnya dari syaitan dan datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.